Halo guys, kami dari Teknik Informatika Angkatan 2019, STIMIK Karisma Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan membabarkan materi tentang teknik resolusi. Nah, adapun yang akan membabarkan materi adalah teman-teman saya, Rio Wilsal, Surya Elfonda, dan saya sendiri, Wendy Pondak. Tanpa berlama-lama lagi guys, mari kita mulai ke pembahasan materinya. Pengertian teknik resolusi. Resolusi merupakan suatu teknik pembuktian yang lebih efisien sebab fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa. Pembuktian suatu pernyataan menggunakan resolusi ini dilakukan dengan cara menegasikan pernyataan tersebut. Kemudian dicari kontradiksinya dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Pada logika proposisi, prosedur untuk membuktikan proposisi P dengan beberapa aksioma F yang telah diketahui dengan menggunakan resolusi. Algoritma resolusi. 1. Konversikan semua proposisi F ke bentuk CNF. 2. Negasikan P dan konversikan hasil negasi tersebut ke bentuk klausa. Tambahkan kehimpunan klausa yang telah ada pada langkah pertama. Yang ketiga, kerjakan hingga terjadi kontradiksi atau proses tidak mengalami kemajuan, seperti A. Seleksi dua klausa sebagai klausa parent. B. Bandingkan atau resolve secara bersama-sama klausa hasil tersebut dinamakan resolvent. Jika ada pasangan literal L dan negasi L, eliminir dari resolvent. C. Jika resolvent berupa klausa kosong, maka ditemukan kontradiksi. Jika tidak, tambahkan kehimpunan klausa yang telah ada. Penjelasan dari pengertian-pengertian dasar dari logika tersebut dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut. Pertama, strategi perlawanan adalah teknik melakukan pembalikan dari premis-premis yang benar menghasilkan kesimpulan yang benar menjadi premis-premis yang benar menghasilkan kesimpulan yang salah. Kedua, bentuk normal atau normal form adalah ekspresi logika yang disusun sedemikian rupa sehingga hanya berisikan variabel-variabel proposisional dan atau negasinya dan dengan perangkai dasar lainnya, yakni dan atau. Contoh, negasi A atau B atau negasi C dan negasi B atau C. Untuk membuat bentuk normal konjungtif diperlukan hukum-hukum logika proposisional dan kesamaan-kesamaan logis lainnya. 3. Klausa isi dari setiap rangkaian proposisi majemuk yang berada dalam kurung pada bentuk normal konjungtif. Contoh, negasi A atau B atau negasi C dan negasi B. Pada contoh ini, negasi B adalah klausa unit. 4. Literal berpasangan adalah variabel proposisional dan negasinya. Contoh, negasi A berpasangan dengan A, negasi B berpasangan dengan B. Yang kelima, atau yang terakhir, falsum. Seperti tanda tersebut, sebenarnya simbol lain dari kontradiksi atau nol, yang biasa digunakan untuk menggantikan konstanta proposisional F atau false. Falsum diperoleh dari konjung literal berpasangan. Contoh, A dan negasi A menghasilkan 0, tetapi pada resolusi berasal dari literal berpasangan yang berupa dua klausa unit. Contoh soal. Yang pertama, buktikan validitas dari argumen yang berbentuk berikut ini. A maka B, B maka C menghasilkan A maka C. Tahap pertama, negasikan kesimpulan dan susun menjadi ekspresi logika. A maka B dan B maka C dan A maka C menghasilkan falsum. Tahap kedua, jadikan bentuk normal konjungtif. A maka B dan B maka C dan negasi A maka C. Yang pertama, negasi A atau B dan negasi B atau C dan negasi A atau C merupakan penerapan matter-al implication. Yang kedua, negasi A atau B dan negasi B atau C dan negasi A dan negasi C merupakan penerapan De Morgan's Law. Negasi A atau B dan negasi B atau C
dan A dan negasi C merupakan penerapan law of double negation. Jadi ekspresi logika tersebut sekarang menjadi negasi A atau B dan negasi B atau C dan negasi A dan negasi C menghasilkan falsum. Tahap ketiga, lakukan resolve antara klausa berbentuk pohon resolusi. Dari hasil resolve tersebut ternyata menghasilkan falsum sehingga argumen dinyatakan valid, terlihat seperti pada gambar 1. Contoh soal 2. Buktikan validitas dari argumen yang berbentuk berikut ini. Negasi A maka B, negasi A atau C atau D, negasi C atau E dan F, F dan negasi D maka negasi E, menghasilkan negasi D maka B. Untuk membuktikan validitas, tahap pertama, negasikan kesimpulan dan susun menjadi ekspresi logika seperti yang ada pada slide. Hasilnya akan menghasilkan falsum. Tahap kedua, jadikan bentuk normal konjungtif. Pada tahap ini setiap premis dikerjakan tersendiri dan dibentuk menjadi klausa-klausa, lalu disusun menjadi bentuk normal konjungtif. Seperti yang ada pada slide, kita buat premis 1, premis 2, premis 3, hingga yang keempat, lalu memperoleh kesimpulan. Nah, dari slide yang dilihat, jadi bentuk normal konjungtif adalah sebagai berikut. A atau B dan negasi A atau C atau D dan negasi C atau E dan negasi C atau F dan negasi F atau D atau negasi E dan negasi D dan negasi B. Lalu tahap ketiga, kita lakukan resolve antar klausa dan membuat pohon resolusi. Pohon resolusinya dapat dilihat seperti pada gambar di slide. Nah, terlihat penyelesaian pohon klausa atau pohon resolusi pada soal nomor 2 ini cukup serumit dan tampak pada pohon resolusinya. Proses resolve menjadi berulang-ulang sampai akhirnya menghasilkan hasil falsum atau valid. Jadi itulah materi teknik resolusi yang kami berikan. Kami berharap apa yang kami berikan dapat berguna bagi penonton sekalian. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.